Halo semuanya, nama budaya. Perkenalkan nama saya Chris Lim dengan NPM 2342075 dari kelas 1 BOMO. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktek puja bakti berdana di bulan Katina. Yang pertama yaitu mengenai makna perayaan Katina. Hari Raya Katina merupakan salah satu hari raya dalam agama Buddha. Perayaan Hari Katina diadakan sebagai ungkapan perasaan terima kasih umat Buddha kepada anggota Sangha yang telah menjalankan masa fasa selama 3 bulan di daerah mereka. Fasa adalah sebuah praktek yang dijalankan oleh para biku untuk berdiam diri di suatu tempat pada musim penghujan, agar terhindar dari bahaya yang timbul karena alam. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari ketidaksengajaan para biku untuk melukai atau merusak tumbuhan serta makhluk hidup yang akan muncul di saat musim hujan. Pada masa fasa, para biku memantaukan diri untuk menyempurnakan sila dengan melaksanakan meditasi. Setelah masa fasa berakhir, umat Buddha memasuki masa Katina yang jatuh pada bulan Oktober hingga November. Hari Raya Katina merupakan waktu yang tepat bagi para umat Buddha untuk berdana di ladang yang subur, yaitu para biku. Hal ini dianggap sebagai perwujudan rasa syukur dan terima kasih atas nasihat, dorongan, dan bimbingan untuk meningkatkan moralitas atau etika dengan memberikan persembahan. Ada 4 persembahan, yaitu yang pertama, jubah atau cifara, pindapata atau makanan, tempat tinggal, senasana, dan yang keempat adalah obat-obatan atau besaja. Dengan adanya Hari Katina ini, kita dapat menimbun kamar-kamar baik kita. Dengan ini, kita juga dapat melatih sada atau keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Serta dengan berdana, kita dapat melatih diri kita untuk melepas keterkaitan atau kemelekatan kita terhadap sesuatu. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat dana. Manfaat dana yang diberikan oleh umat bagi anggota Sangha adalah terpenuhinya 4 kebutuhan pokok penyokong hidup. Pemenuhan kebutuhan pokok bertujuan agar para biku dapat menjalankan kehidupan suci dengan lancar demi terwujudnya pembebasan sejati. Sedangkan bagi perumah tangga, praktik dana merupakan latihan berupa kerelaan untuk memberikan atau melepaskan sesuatu kepada orang lain. Dalam hal ini adalah para anggota Sangha. Buddha mengatakan bahwa berdana kepada Sangha merupakan ladang yang subur dan terbaik, karena memberikan kesempatan bagi seseorang untuk tetap menjalankan hal-hal yang baik dalam kehidupan suci, dan akhirnya dapat memberikan manfaat berupa keteladanan. Adanya hubungan mutualisme antara Sangha dengan perumah tangga, maka sudah sepantasnya hubungan ini harus tetap dijaga dengan baik. Hubungan ini merupakan hubungan saling menghormati sesuai dengan posisinya masing-masing. Kedua pihak memiliki rasa saling asah, asih, dan asuh. Dengan demikian, kita semua dapat memperoleh manfaat dari hubungan ini demi meningkatkan kualitas batin dan kelestarian agama Buddha. Selanjutnya yaitu mengenai tata cara berdana kepada Sangha. Nah, di sini ada 5 cara berdana yang baik. Yang pertama, berdana dengan keyakinan. Seseorang yang memiliki keyakinan ketika berdana, pikiran akan diliputi dengan kebahagiaan. Keyakinan juga dapat muncul karena mengetahui manfaat dari berdana. Memahami tentang hukum karma, bahwa berdana mendatangkan manfaat tidak hanya duniawi tetapi juga spiritual. Ketika seseorang memiliki keyakinan, kebajikan yang telah dilatih akan dilakukan lagi dan lagi sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Sang Buddha mengatakan, apabila seseorang berbuat bajik, hendaklah dia mengurangi perbuatannya itu dan bersukacita dengan perbuatannya itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan bajik. Yang kedua, berdana dengan rasa hormat. Setelah seseorang memiliki keyakinan, ia akan berdana dengan penuh rasa hormat. Berdana dengan rasa hormat artinya bagaimana ketika berdana, seseorang mampu menjaga ucapan dan sikap badan jasmaninya. Di sini sebenarnya bukanlah apa yang kita berikan yang diperhitungkan, tetapi bagaimana kita memberi dengan benar, yaitu memberi dengan hati-hati, memberi setelah beberapa pemikiran, memberi dengan tangan sendiri, tidak memberi seolah-olah membuang sesuatu, dan memberi sehubungan dengan masa depan. Ketika berdana, seseorang juga tidak hanya menghormati siapa yang akan diberikan,
tetapi juga menghormati orang-orang di sekelilingnya yang juga mempunyai niat dan tujuan yang sama. Yang ketiga, memberi dengan tepat waktu. Ada 5 pemberian yang tepat pada waktunya, yaitu seseorang memberikan pemberian kepada seorang tamu, seseorang memberikan pemberian kepada seseorang yang melakukan perjalanan, seseorang memberikan pemberian kepada pasien, seseorang memberikan pemberian pada masa bencana kelaparan, dan seseorang mempersembahkannya kepada yang bermoral. Yang keempat, berdana dengan murah hati. Berdana penuh dengan kemurahan hati, artinya benar-benar dengan tujuan melepas bebas dari kekikiran. Senang dalam berdana dan bersukacita dalam memberi. Praktik memberi tidak hanya berhubungan dengan materi, tetapi juga berhubungan dengan pemberian nasihat-nasihat yang baik atau berdana kebenaran, dhamma. Sang Buddha mengatakan pemberian kebenaran atau dhamma mengalahkan semua pemberian lainnya. Oleh karena itu, seseorang yang membabarkan dhamma hendaknya tidak membabarkan dhamma demi keuntungan duniawi. Sang Buddha menekankan bahwa hendaknya seseorang yang membabarkan dhamma adalah untuk 2 hal, yaitu yang pertama, demi manfaat bagi yang mendengarkan, dan demi menghormati dhamma. Yang kelima, yaitu berdana dengan tanpa mencelakai. Berdana bukanlah untuk merendahkan orang lain dan menyombongkan diri sendiri. Sehingga, seseorang yang berdana juga hendaknya dapat menjaga moralitasnya dengan baik. Menjadi sangat penting ketika berdana. Materi yang didanakan tersebut tidak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain. Walaupun berdana adalah perbuatan yang baik, tetapi juga harus dilakukan dengan bijak. Barang siapa mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri dengan jalan menganiaya makhluk lain yang juga mendambakan kebahagiaan, maka setelah mati ia tidak akan memperoleh kebahagiaan. Jadi kesimpulannya adalah praktik berdana merupakan fondasi dan benih tumbuhnya kualitas-kualitas baik lainnya. Berdana tidak hanya sekedar menyiapkan materi, tetapi juga batin seseorang yang juga harus lebih siap sehingga hasilnya menjadi maksimal. Dalam dhamma dikatakan berdana dengan keyakinan, berdana dengan rasa hormat, berdana dengan tepat waktu, berdana dengan murah hati, dan berdana dengan tidak mencelakai. Maka seseorang akan memperoleh buah yang maksimal, dan ia telah praktik berdana secara bijak. Dengan demikian, praktik dana akan menjadi berkah. Berdana dan hidup sesuai dengan dhamma itulah berkah yang utama. Nah, berikut ini merupakan video praktek berdana kepada sangha yang sudah saya lakukan pada masa katina di Universitas Internasional Batam.